Dan seperti apa sebenarnya awal mula terbakarnya KM Barcelona 5 dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab sehingga memakan korban jiwa? Sudah bersama kami Abdul Rahman Agu, penyintas korban kebakaran KM Barcelona 5 dan pengamat maritim Kapten Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Sebelumnya kami juga telah mencoba untuk menghubungi Kementerian Perhubungan Ditjen Hubungan Laut, namun tidak bisa hadir dalam dialog malam hari ini. Saya akan menyapa, selamat malam Bang Mamai dan Kep Marcelus. Selamat Ya, malam selamat Mbak malam, Mbak. Caceng. Baik, Bang Mamai, sebenarnya seperti apa kejadiannya pada saat itu, Bang Mamai? Bisa diceritakan dari awal sebelum tahu ada api hingga tahu dan setelah kejadian terjadi. Baik, Mbak. Pada waktu jam 1 siang, kita sudah masuk di perairan Talise. Dan pada waktu itu diberitahu dari kru kapal mau ada pemeriksaan tiket. Pas sebelum habis pemeriksaan tiket, kita sebenarnya ada 3 orang yang saya berteman 3 di kapal itu. Teman saya datang dan kasih tahu kalau kapal itu di belakang ada asap dan mulai terbakar. Dan pada waktu itu saya langsung ke belakang dan langsung ada api yang sudah menyala. Dan waktu itu saya sempat ada rekam-rekam juga, Pak. Bu. Di belakang itu tepatnya di lantai berapa? Di belakang lantai 3, di dek 3. Di belakang lantai 3, kemudian asap itu Anda melihat apinya waktu itu seperti apa, besar atau tidak, atau seperti apa? Pada pukul 1 itu tadi. Pertama yang saya lihat itu masih berupa asap, tapi pas yang kedua kali saya balik itu sudah timbul apinya, sudah besar. Baik. Kalau Anda perkirakan dari yang Anda lihat, itu dari mana asap atau api itu berasal, dari ruangan kah atau dari mana? Yang saya tahu itu di belakang itu pas di lantai 3 ada kamar ABK yang tertulis VIP. Kamar ABK yang tertulis di pintunya VIP. Baik. Kemudian setelah pukul 13 api membesar, bagaimana kondisinya di atas kapal? Penumpang sudah panik di situ pas sudah kelihatan api sudah besar, penumpang sudah panik. Dan di situ kita sudah saling dorong-dorong untuk mulai mencari penyelamatan, mencari pelampung. Kebetulan di lantai 2 itu saya lihat pelampungnya cuma 1 titik saja. Kalau di kamar-kamar yang kamar untuk VIP itu pelampung sudah ada tertera di kamar masing-masing. Tapi pas di lantai 2 di dek 2 itu cuma 1 titik saja yang tertera pelampung. Baik. Tapi di banyak sih. Lantai 2 itu ruang apa? Ruang penumpang. Baik. Ya, ranjang-ranjang begitu. Baik, ruang penumpang yang kemudian jaket penyelamat hanya di 1 titik ya, Mas? Iya. Baik, saya mau ke... Jadi kita waktu itu... Baik, silakan lanjutkan. Susah juga mau ambil jaket pelampung. Waktu itu kan orang sudah panik semua kan, saling mendesak-desakan. Dari situ susah ambil jaket pelampung. Adakah petugas yang mencoba untuk membagikan itu atau mengatur agar kepanikan penumpang ini bisa teratasi? Baik, Bang Mamai.
Baik, saya akan ke Cap Marcelus terlebih dahulu. Cap, tadi disebutkan bahwa api berasal dari lantai 3 di belakang kapal dan menurut korban selamat tadi di belakang kapal itu adanya kamar, sebuah kamar tulisannya di pintu adalah VIP. Biasanya ini tempat apa? Karena kan sudah ada dugaan bahwa ledakan dari kamar mesin. Namun kalau misalkan dari pernyataan tadi kamarnya tulisannya VIP, apakah itu mungkin kamar mesin atau seperti apa biasanya? Ya, Mbak Caca, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama patut saya katakan adalah kembali kita turut prihatin dan berduka cita sedalam-dalamnya ya Mbak Caca atas kejadian yang saya katakan berulang karena belum lama ini kita masih menghadapi musibah KMP Tunu. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Caca tadi, apakah itu kamar siapa? Dalam pemahaman saya sebagai seorang praktisi yang berlayar selama 18 tahun, patut saya duga memang kebakaran awalnya dari kamar mesin, ledakan dari sana, karena memang kamar mesin dan kamar-kamar dari anak buah kapal itu saling berhubungan, tentunya itu akan membuat asap akan mulai muncul dari kamar tersebut. Dan terkait dengan tulisan VIP ya bisa jadi itu dari kamar KKM, kepala kamar mesin ataupun memang bagi kamar VIP yang ditujukan bagi penumpang VIP. Tapi apapun itu memang kalau saya amati dari arah api dan juga besaran api yang memang sudah langsung besar seperti itu ketika sudah sampai di geladak kapal, maka memang pasti bisa diduga itu merupakan kebakaran kamar mesin. Biasanya penyebab kebakaran kamar mesin ini, ledakan di kamar mesin ini karena apa? Ya, ledakan di kamar mesin ada banyak faktor ya Mbak Caca yang bisa menyebabkan. Salah satunya tentunya adanya misalnya genangan dari oli ataupun hal-hal sejenisnya, ataupun ketika misalnya peralatan di kamar mesin sudah overheat karena penggunaan yang terlalu berlebihan, terlalu panas dan lain sebagainya, itu membuat mereka kamar mesin ruangnya menjadi jauh lebih panas dibanding ruang-ruang lainnya. Hal tersebutlah ketika dipantik oleh misalnya kebiasaan tidak baik dari para krunya, kru kapal tentunya ya, yang bisa masuk memiliki akses ke sana, misalnya mereka merokok di ruangan tersebut, ataupun ada naked flame ataupun api yang terbuka yang menyebabkan bisa terjadinya percikan api sehingga akan segera membesar ketika bertemu dengan banyaknya bahan bakar yang memang ada di dalam atau di sekitar kamar mesin tersebut, Mbak Caca. Baik, kalau melihat dari kasus-kasus serupa, kalau memang terjadi ledakan di kamar mesin ini lebih banyak akibat human error kah yang seperti tadi sempat dikemukakan oleh Kapten, atau bisa jadi memang karena sistemnya yang error atau seperti apa? Ya, ketika berhubungan dengan kamar mesin, memang sepengalaman saya bisa dikatakan ada faktor human error-nya ya, Mbak. Dalam kecelakaan di atas kapal terkait dengan kamar mesin ada 60-70% faktor human error-nya, tapi bisa juga dikarenakan usia dari mesin kapal yang memang sudah umur, atau misalnya contoh ketika dia tidak dilakukan perawatan yang baik, sudah misalnya harus masuk dok dan lain sebagainya, atau ketika dia dipaksa untuk berkegiatan di atas kemampuannya. Hal-hal semacam itulah yang memantik selain dari human error tadi. Baik, kemudian sistem keselamatan tadi juga dikatakan oleh Bang Bama ya, salah satu korban yang selamat, tidak ada petugas yang kemudian berusaha untuk membagikan life jacket gitu. Mereka berusaha untuk mengambil life jacketnya sendiri hanya di satu titik di lantai 2 bagi para penumpang yang di tempat umum. Itu sebenarnya hal yang biasa dilakukan dalam keselamatan di kapal, atau sebenarnya seperti apa seharusnya sistem keselamatan di kapal? Iya Mbak Caca, kebakaran atau meninggalkan kapal dikarenakan kebakaran itu adalah salah satu pelatihan yang wajib dilakukan oleh kru kapal
dalam satu bulan minimal 1 kali. Karenanya ketidakmampuan mereka untuk bisa menghadapi situasi ini patut juga menjadi dasar untuk bisa membuat kajian ataupun investigasi lebih lanjut. Apakah mereka tidak pernah melakukan pelatihan ataupun drill terkait dengan kebakaran ini? Dan seharusnya ketika penumpang itu naik di atas kapal, hal pertama yang harus dilakukan oleh kru kapal adalah mengenalkan di mana lokasi alat-alat penyelamatan yang bisa penumpang raih dalam waktu yang singkat, sehingga memang ketika terjadi kecelakaan ataupun situasi kebakaran seperti saat yang mereka hadapi saat ini, mereka bisa mendapatkannya dengan cepat. Hanya dalam catatan saya, kita sama tahu bahwa penumpang ataupun manifest yang dicatatkan adalah 280 penumpang. Sedangkan pihak yang melakukan penyelamatan telah berhasil menyelamatkan kurang lebih hampir 500 lebih orang yang berhasil dievakuasi. Sehingga ketika kita menemukan ada perbedaan seperti ini, ya patut saya duga adanya maladministrasi, lalu juga pembiaran, dan juga kegagalan dari fungsi yang harusnya memang bisa mencegah itu semua. Jadi kita nggak bisa harus menyalahkan operator atau kita nggak bisa menyalahkan regulator, tapi kita harusnya introspeksi terhadap kita semua nih. Kenapa kok ada kesalahan dari operator, kenapa kok muncul kelalaian dari regulator, dan juga kenapa penumpang kapal mau saja naik di atas kapal tanpa adanya pencatatan ataupun dicatatkan di manifest. Sehingga ketika situasi ini muncul, mereka seperti kebingungan di mana letak alat-alat keselamatannya. Kalau memang 280, maka memang maksimum ya 280 kali 2. Jadi memang akan sangat-sangat wajar ketika berlebihan ataupun kelebihan dari penumpang ini akan menyebabkan mereka kesulitan mencari alat-alat keselamatannya, Mbak Caca. Baik, kita tanyakan langsung ke Bang Mamay kali, Cap. Bang Mamay, pada saat Anda masuk ke kapal, apakah ada petugas yang kemudian menginformasikan kepada Anda di mana alat-alat keselamatan jika terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan? Bagaimana prosedur-prosedur untuk menyelamatkan diri, apakah itu dijelaskan pada saat Anda naik kapal, Bang Mamay? Saat kami naik kapal itu tidak ada pemberitahuan begitu, Mbak. Langsung naik aja ke kapal, ya cari tempat tidur yang tertera di tiket aja, cuma begitu. Jadi tidak dikenalkan oleh petugas di mana letak alat keselamatan, life jacket di mana, itu tidak diberitahukan di awal? Ya, tidak diberitahukan. Baik, kemudian pada saat kebakaran terjadi, akhirnya para penumpang panik untuk mencari jaket keselamatan itu ya? Ya, betul, Mbak. Baik. Bang Mamay, saya juga ingin bertanya bagaimana kronologinya pada saat Anda kemudian menyelamatkan seorang balita atau bayi? Kejadiannya pas saya sudah melompat itu, sudah agak jauh dari kapal, dan waktu itu saya mendengar ada teriakan ibu yang minta tolong. Jadi saya balik badan saya dan lihat ternyata ada anak kecil yang digendong. Dan dari situ saya langsung pergi ke ibu, coba berenang sedikit ke sana. Di situ saya langsung ambil anaknya itu biar ibu bisa ringan ya. Baik. Apa yang memotivasi Anda pada saat itu? Selain memang karena membantu, apa yang memotivasi Anda? Karena Anda juga sedang dalam upaya menyelamatkan diri. Iya, di situ saya juga sempat pegang HP. Saya kan waktu itu sedang live di FB, dan situ saya berharap ada warga Manado atau sekitarnya yang dekat untuk bisa nonton live saya dan bisa cepat ada pertolongan waktu itu. Kemudian yang memotivasi Anda untuk menyelamatkan bayi atau balita itu, padahal Anda juga sedang berusaha untuk menyelamatkan diri juga. Ya, Mbak, saya langsung tersentuh waktu kedengaran suara
seorang ibu yang sedang minta tolong. Dan situ saya lihat ada anak kecil. Jadi saya langsung tersentuh situ. Jadi saya langsung ke sana langsung ambil anaknya itu. Baik. Dan Anda langsung membantu ibu tersebut ya? Iya. Baik. Saya mau kembali ke Cap Marcel. Cap Marcel, tadi Bang Mamay menyatakan bahwa tidak ada diinformasikan pada saat masuk ke kapal, tidak ada informasi sama sekali dari petugas kapal mengenai alat keselamatan maupun bagaimana prosedur untuk menyelamatkan diri. Dan kalau dari cerita Bang Mamay, mereka menyelamatkan diri dengan melompat dari atas kapal. Apakah itu salah satu prosedur yang benar untuk dilakukan, Cap? Ya, Mbak Caca, dari cerita yang diberikan banyak sekali kelalaian yang dilakukan oleh kru kapal ya, terutama ya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa sebulan sekali minimal itu kru kapal tersebut harus melakukan pelatihan terjadinya kebakaran di atas kapal tersebut, dan tentunya mereka harus sudah terlatih dengan baik. Dalam pengamatan saya tidak ada satupun life raft maupun lifeboat yang terlihat ada di sekitar kapal yang terbakar ini. Ini membuktikan bahwa mereka ataupun kru kapal maupun penumpang tidak tahu atau tidak dapat menggunakan life raft maupun lifeboat itu. Padahal itu salah satu tools survival yang wajib dikenakan ketika memang keadaan atau situasi ini muncul dalam safety of the life at the sea ya. Yang kedua, dalam catatan saya, ini kita masih melihat dan kita patut bersyukur bahwa cuaca sangat baik, Mbak Caca. Dengan cuaca yang sangat baik seperti ini menyebabkan penyintas dari kecelakaan ini sangat besar. Bisa dibayangkan kalau cuaca ataupun lautnya begitu ganas seperti kejadian beberapa waktu lalu di KMP Tunu, saya nggak bisa kebayang berapa korban yang akan muncul akan situasi ini. Lalu yang ketiga dalam catatan saya, bahkan untuk life jacket yang mereka gunakan ini life jacket yang tidak standar untuk bisa digunakan di atas laut. Safety of the life at sea itu mewajibkan penumpang maupun pengguna life jacket yang digunakan adalah life jacket tipe 1. Yang saya lihat ini dalam pengamatan saya adalah life jacket tipe 3, di mana orang yang menggunakan life jacket seperti ini adalah orang yang harus selalu sadar. Padahal kita sama tahu ketika kecelakaan seperti ini, mereka misalnya shock atau apapun itu akan bisa selamat apabila menggunakan life jacket tipe 1, di mana tipe 1 ini akan menyebabkan penggunanya selalu mengambang dan mengarah ke atas. Ini catatan-catatan yang menurut saya penting untuk bisa kita rajut bersama, kita perbaiki dan segera jadikan rujukan untuk bisa perbaikan ke depannya agar situasi serupa tidak terjadi lagi ya. Cap Marcel, kapal dengan standar yang keamanan dan keselamatan yang sangat rendah ini lazimkah berada di lautan? Itu satu. Kemudian bagaimana juga pengawasan dari pemerintah? Iya, Mbak Caca. Terkait dengan pertanyaan Mbak Caca ini, saya patutnya menggugah, Mbak. Karena dalam pengamatan saya selama ini, kita semua ya, artinya bukan hanya pemerintah, bukan cuma operator maupun masyarakat, bahkan itu diturunkan dalam undang-undang kita. Nomenklatur kapal ini sendiri hanya sebagai jembatan penyeberangan, bukan sebagai kapalnya. Dia hanya sebagai infrastruktur tetap yang akhirnya kita menjadi kurang perhatian akan situasi yang terjadi seperti kejadian tenggelamnya kapal ataupun terbakarnya kapal ini. Padahal harusnya yang namanya kapal ya kapal, jangan lagi dianalogikan sebagai jembatan ataupun infrastruktur yang sifatnya tetap. Dari sisi aturan itu saja harusnya bisa dirubah sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Lalu yang kedua dalam catatan saya, ini masih ada keambiguan atau keraguan dari para pihak untuk segera menyerahkan tugas dan tanggung jawab terkait dengan operasional pemenuhan standar pelayanan ke perhubungan laut. Ini masih menempel saat ini sampai sekarang di perhubungan darat. Dan saya menghimbau kepada para pihak, baik itu pemerintah maupun regulator di perhubungan, terutama perhubungan laut dan darat, untuk bisa segera
melakukan percepatan karena memang kita sama tahu serah terima ASDP atau angkutan sungai darat dan penyeberangan ke perhubungan laut ini baru kita laksanakan di bulan April 2025 lalu, sebelumnya masih di perhubungan darat. Hal seperti ini menurut saya harusnya dijadikan catatan utama kita sehingga ke depan siapa yang akan bertanggung jawab itu menjadi lebih clear, Mbak Caca. Baik, baik, terima kasih pengamat maritim Kep Marcelus Hakeng Jayawibawa dan juga korban kebakaran KM Barcelona 5 Abdul Rahman Agu telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.